Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai saat ini Allah masih terus melimpahkan nikmat-Nya kepada kita, nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki kita ke rumah Allah ini, ke masjid yang mulia ini, untuk mengerjakan perintahnya, melaksanakan salat Jumat. Kemudian salawat serta salam kita mohonkan kepada Allah agar selalu tercurahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan salawat kita bersambung kepada keluarga Nabi, kepada para sahabat Nabi, dan kepada orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi sampai hari kiamat. Kemudian kaum muslimin, marilah kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap harinya dengan cara mengerjakan perintah-perintah Allah, mengerjakan amal-amal soleh, dan kita jauhi apa-apa yang Allah larang kepada kita. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, membangun rumah tangga memang perlu cinta, namun menjaga rumah tangga tetap perlu penghasilan. Karena tidak ada beras, tidak ada cabai, tidak ada tagihan listrik, air, dan biaya sekolah anak yang bisa dibayar dengan kata-kata cinta, kata-kata I love you. Maka seorang suami harus bekerja dan harus selalu berusaha untuk mencukupi kebutuhan keluarganya sesuai dengan kemampuannya. Seorang suami tidak boleh malas. Seorang lelaki tidak boleh menjadi pemalas, tidak boleh acuh dan berlepas diri dari tanggung jawab kepada keluarganya. Sebab menikah bukan sekedar memiliki istri dan memiliki anak, bukan sekedar melahirkan, mencetak generasi, bukan. Namun ada banyak tanggung jawab dan keperluan yang harus dipenuhi oleh seorang suami, oleh seorang laki-laki. Bahkan seseorang dianggap berdosa jika dia telah menelantarkan atau menyia-nyiakan orang yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i isman ayyudayyi man yakutu." Cukuplah seseorang itu berdosa
apabila dia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Al-Hakim, dan mereka berkata hadis ini sahih. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Karena itu seorang laki-laki yang sudah berumah tangga hendaknya dia tidak lagi memiliki hobi yang menyia-nyiakan waktu, nongkrong, main, atau bersenang-senang dengan teman-temannya. Namun hendaknya dia mulai fokus pada pekerjaannya, pada keluarganya, dan pada pendidikan anak-anaknya. Karena sekarang dia bukan seorang yang bujang lagi, bukan seorang yang sendirian lagi, melainkan kini dia sudah menjadi seorang ayah, seorang suami, di mana anak dan istrinya perlu untuk dinaungi, dilindungi, dinafkahi, dididik, dan diberikan perhatian sebagai tanggung jawabnya sebagai laki-laki dan sebagai seorang suami. Dan oleh sebab itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala juga memberikan fisik dan tenaga kepada kita sebagai seorang laki-laki yang lebih kuat daripada wanita. Karena laki-laki menjadi seorang pemimpin, dan laki-laki juga diberi amanah untuk memikul beban tanggung jawab serta nafkah atas keluarganya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallah ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfiqu wa min amwalihim. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala telah melebihkan sebagian mereka, yaitu laki-laki, atas sebagian yang lain, yaitu wanita. Dan karena mereka atau laki-laki itu telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Ini bisa kita lihat di dalam surah An-Nisa ayat 34. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, jangan jadi laki-laki yang pemalas, tidak mau bekerja. Bahkan di sebagian masyarakat malah terbalik, istrinya yang menjadi tulang punggung, padahal istri itu, perempuan itu, wanita itu adalah tulang rusuk. Dan yang lucunya, anaknya selalu bertambah, akan tetapi semakin pemalas untuk berusaha dan bekerja. Na'udzubillah min zalik. Laki-laki itu mulia dengan bekerja, laki-laki itu tinggi derajatnya dengan bekerja. Laki-laki itu menafkahi, bukan dinafkahi. Laki-laki itu pekerja keras, bukan pemalas. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Maka rumah tangga adalah tempat di mana cinta, kasih sayang, dan pengertian itu harus saling bertumbuh. Suami adalah pemimpin dalam rumah tangga, tetapi harus selalu menghargai pendapat dan perasaan istrinya. Istri adalah pendamping setia yang harus selalu memberikan dukungan, support, dan cinta kepada suaminya. Rumah tangga yang bahagia adalah yang selalu membangun komunikasi yang baik di antara suami dan istri. Kesabaran tentu harus selalu dipupuk dan adalah kunci keharmonisan di dalam rumah tangga. Dan saling menghargai, saling mendukung satu sama lain, itu juga merupakan pondasi, tiang yang sangat kuat di dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga, kesetiaan, kejujuran pastilah harus selalu dijaga dengan sebaik-baiknya. Sikap saling memaafkan itu juga merupakan hal yang sangat penting dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga. Jangan kita biarkan amarah kita, ego kita merusak harmoni di dalam rumah tangga kita masing-masing. Dan saling berdoa sebagai pasangan adalah doa yang paling kuat untuk memperkuat ikatan rumah tangga. Dan juga bersyukur jangan lupa atas segala hal dalam rumah tangga, dan itu pastinya akan menciptakan kebahagiaan yang abadi. Ketika suami istri saling melengkapi, kelemahan akan menjadi kekuatan di dalam rumah tangga. Rumah tangga yang harus kita garis bawahi,
rumah tangga yang sukses adalah yang mengutamakan kebahagiaan keluarganya di atas segalanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, memberikan keselamatan, keberkahan dan pahala pada setiap langkah dan usaha para suami, para laki-laki yang sedang berjuang untuk keluarganya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Muharram 1446 Hijriah. Nanti pada tanggal 9 dan 10 Muharram ada sebuah sunnah yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berpuasa. Tanggal 9-nya puasa Tasu'ah namanya, untuk menyelisihi orang Yahudi. Dan tanggal 10-nya yaitu namanya puasa Asyura. Dalam hadis diriwayatkan dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah pernah ditanya tentang keutamaan puasa hari Asyura. Lalu Rasulullah menjawab, puasa Asyura bisa melebur, bisa menghapus dosa setahun yang telah lalu. Hadis riwayat Muslim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa hsyurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Rabbi ij'al hadza balada aminan. Allahumma at'im ikhwanana al muslimina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Filistin. Allahumma alaika bil yahudil mu'tadina alladzina qatalu ikhwanana al muslimina fi Filistin. Allahumma alaika bihim fa innahum la yu'jizunaka. Allahumma shattat syamlahum wa farraqna jam'ahum wa ja'alid da'irata 'alaihim. Allahumma ahsihim adadan waqtuluhum badadan wa la tughadir minhum ahada. Allahumma anzil 'alaihim wa 'ala man 'awanahum basakal ladzi la yuraddu 'anil qaumiz zalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.